Sebelum kita mulai, kita awali dengan membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada beberapa hal yang akan dibahas dalam bab ini. Yang pertama adalah keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pelaku ekonomi. Kemudian perdagangan antar daerah, perdagangan antar pulau, dan perdagangan antar negara. Kemudian yang ketiga ada strategi pengembangan ekonomi sektor maritim dan sektor agrikultur. Dan yang terakhir adalah redistribusi pendapatan. Oke, berarti kita pembahasan pertamanya tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pelaku ekonomi. Oke, di dalamnya terdapat pemanfaatan sumber daya di wilayah desa dan kota. Kemudian ada juga tentang peran pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi itu apa aja? Nah, kita bisa lihat setelah ini. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, ada baiknya kita merenungkan segala sesuatunya ya. Jadi ini dikutip dari hadis riwayat Ahmad. Jika engkau memiliki 4 hal, engkau tidak akan rugi dalam urusan dunia. Yaitu apa saja? Menjaga amanah, jujur dalam berkata, berakhlak baik dalam usaha dan bekerja, mencari makan. Seperti itu. Salah satu hadis ya yang memang seharusnya kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Lanjut. Oke, sebelum masuk ke dalam materinya, ada baiknya kita mengingat-ingat. Kalian masih ingat kan permintaan dalam ekonomi itu pernah dibahas di materi ekonomi kelas 7? Iya benar, jadi permintaan itu yang seperti ini. Kalau kalian menemukan kata-kata yang ibarat seperti logikanya, jika harga barang rendah maka permintaan akan meningkat. Nah, itu adalah bentuk dari logikanya permintaan. Permintaan itu apa? Permintaan itu adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa, barang atau jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi, kemampuan untuk membeli. Kita di sini dalam permintaan berasal dari pihak konsumen. Ya, jadi kita itu sudut pandangnya dari pihak konsumen. Kemudian faktor-faktornya apa saja yang mempengaruhi permintaan? Ada harga barang, jumlah pendapatan, selera konsumen, dan harga barang lain. Nah, jadi dihubungkan dengan keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Anggaplah ada 2 ruang, ruang desa dan ruang kota. Nah, kita lihat permintaannya itu apa saja dari desa maupun kota. Oke, kalau desa mempunyai permintaan yaitu kebutuhan apa? Sumber daya manusia ya, kebutuhan sumber daya manusia. Penunjangnya sih lebih ke penunjang. Penunjang ini termasuk seperti pendidikan, kemudian apalagi tuh lapangan pekerjaan. Nah, itu ya. Kemudian kita lihat kalau kota. Perbandingannya kita bandingkan dengan kota. Sedangkan kota membutuhkan hasil sumber daya alam. Ya, berarti kota ini membutuhkan permintaannya itu bentuknya adalah sumber daya alam. Karena memang kota itu kan lingkupnya itu tidak menyeluruh ke bagian-bagian yang berpotensi sumber daya alam. Sebagian besar kota itu memiliki keunggulan yang lain. Contohnya seperti ada penunjang SDA dan lain-lain. Namun kebutuhan sumber daya alamnya ini dia masih membutuhkan bantuan dari desa. Seperti itu. Jadi ada pertukaran di sini karena dia membutuhkan sumber daya manusia, maka nantinya akan dipenuhi sama kota. Tapi kalau kota membutuhkan sumber daya alam, maka nanti akan dipenuhi oleh kebutuhan yang ada persediaannya dari desa. Seperti itu. Lanjut. Oke, tadi sudah diingat ya, pokoknya permintaan desa dan kota itu berbeda-beda. Kemudian kita membahas tentang penawaran dalam ekonomi. Diingat-ingat lagi, penawaran itu apa? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen. Jadi kita ambil kata-kata ini nih, produsen ke konsumen. Berarti sudut pandangnya dari produsen. Ya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah kemajuan teknologi, biaya produksi, harapan produsen, dan harga barang lain. Dan kita lihat ini adalah ibaratnya atau logikanya
dalam penawaran itu kalau harga barang tinggi, maka penawaran akan meningkat. Semakin harganya tinggi, maka dari pihak produsen pasti akan semakin meningkatkan produksinya gitu. Lanjut, kita hubungkan dengan materi kelas 8, yaitu tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang, bentuknya dalam penawaran ya, dalam segi penawaran. Nah, kalau di pihak desa, di ruang desa itu, maka apa nih kira-kira? Berarti yang ditawarkan sama desa adalah jenis sumber daya alam. Jadi, sedangkan kita lihat yang sebelah sini ada yang kota, antar ruang kota. Nah, kota menyediakan apa atau memberikan penawaran apa? Otomatis sudah tahu ya. Jadi memberikan penawaran salah satunya adalah fasilitas penunjang SDA, lapangan pekerjaan, kemudian pendidikan yang tingkat lanjut gitu, tidak hanya pendidikan dasar saja. Nah, itu. Di situ ada keterkaitan, ada ketergantungan, ada saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Sekarang kita masuk ke dalam pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Apa saja nih? Atau siapa saja nih pelaku ekonomi? Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Oke, kita sekarang akan membahas satu persatu ya. Rumah tangga konsumen, perannya apa nih teman-teman? Kita singkatnya RTK ya. Jadi perannya itu adalah satu penyedia faktor produksi bagi rumah tangga produsen. Nanti kita bahas rumah tangga produsen ya, sekarang kita konsumen dulu. Kemudian menerima barang dan pendapatan dari RTP. Jadi kalian ingat nggak materi yang kelas 7 ekonominya? Kan kita membahas tentang kegiatan ekonomi ya, ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Nah, sekarang di kelas 8 kita upgrade, kita tambah ilmu lagi, yaitu pelakunya. Siapakah yang melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi? Nah, itu. Jadi fungsinya dua, yang faktor produksi sama menerima barang. Kemudian yang kedua, rumah tangga produsen yang kita singkat RTP, perannya adalah menghasilkan barang atau jasa untuk RTK, kemudian membayar balas jasa faktor produksi. Nah, jadi RTP itu kan produsen ya, dari kata produsen, berarti si pelaku produsennya ini dia itu pasti pertama menghasilkan barang atau jasa, atau dia mempunyai penawaran barang atau jasa untuk RTK yang tadi. Terus yang kedua, dia itu juga membayar balas jasa faktor produksi. Jadi bentuknya adalah memberikan upah, kemudian memberikan sewa, kemudian memberikan laba atau keuntungan, dan lain sebagainya. Jadi balas jasa atas faktor produksi yang sudah diberikan penawaran dari konsumen. Kemudian RTP-nya itu memberikan balas jasanya. Lanjut ya teman-teman. Nah, dari kedua pelaku ekonomi tersebut, maka kita bisa membuat alurnya atau siklusnya. Rumah tangga, ini rumah tangga konsumen ya. Perusahaan ini adalah rumah tangga produsen. Jadi kalau dari arus faktor produksi atau arus yang ditawarkan RTK itu bentuknya penawaran. Yang pertama adalah faktor produksinya sumber daya alam. Jadi rumah tangga konsumsi itu bisa menawarkan bentuk sumber daya alam atau sumber daya manusia, modal dan skill atau keahlian. Nah, nanti ditawarkan ke perusahaan. Kemudian balas jasanya apa? Kemudian dikembalikan oleh perusahaan, bentuknya adalah balas jasanya. Jadi kalau seandainya ditawarkannya itu bentuknya tenaga kerja atau sumber daya alam, maka nanti akan diberikannya upah. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat arus barang atau jasa, arus barang atau jasa ini kita lihat yang 3 ya, alur 3 dan 4. Alur 3 dan 4 ini adalah awalnya dari rumah tangga produsen. Jadi rumah tangga produsen itulah yang menawarkan barang atau jasanya ke rumah tangga konsumen. Misalkan dia itu perusahaan sembako, salah satu sembako. Nah, nanti dia menawarkan atau menjual ke rumah tangga konsumen barang-barang sembakonya, dan feedbacknya apa dari rumah tangga konsumen, maka
rumah tangga konsumen itu akan memberikan biayanya, harganya, memberikan nominalnya untuk membayar dari barang atau jasa yang sudah dibeli dari perusahaan. Lanjut ya. Sekarang kita tambah lagi, tadi kan sudah 2, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah masyarakat luar negeri. Jadi pelaku ekonomi masyarakat luar negeri ini, yang sebelah sini, dia itu melakukan 2 peran. Yang berperan pertama dalam ekspor dan impornya kita. Kemudian yang kedua adalah devisa. Kalau ekspor impor itu berhubungan sama rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Kemudian kalau devisa itu berhubungannya dengan pemerintah. Lalu yang terakhir, pelakunya ekonomi yang paling penting juga gitu ya, yang menjadi pusatnya sebenarnya itu adalah pemerintah. Pemerintah itu ada 2 peran yang bisa dilihat. Yang pertama dalam bentuk devisa, berarti menerima pemasukan atau devisa dari masyarakat luar negeri. Lalu pemerintah juga sebagai penerima atau penyedia fasilitas dan memberikan kebijakan berupa pajak dan lain-lain seperti itu kepada RTK, RTP, dan ya intinya seperti itu. Sekarang kita lihat ya. Nah, ini adalah salah satu contoh. Lihat dari sini ya, contoh pelaku ekonomi 4 sektor. Atau bentuknya kita melihatnya dari arus faktor produksi. Ingat ya, ini faktor produksi loh, bukan faktor barang atau jasa. Jadi ini lebih ke faktor produksi. Contohnya langsung dari saya aja ya. Saya di sini dengan sebagai RTK, kemudian Bu Hati Islamic School sebagai sekolahnya yang saya nanti akan kerja di sana. Kemudian ada ini sebagai rumah tangga produksi ya berarti ya. Kemudian ada pemerintah dan juga masyarakat luar negeri. Contoh saya mengambil contohnya yaitu pabrik Samsung atau perusahaan Samsung Elektronik. Jadi dari sini kita pembahasannya, saya sebagai rumah tangga konsumsi, rumah tangga konsumen itu membeli atau bukan membeli, mohon maaf, menyediakan sumber daya manusia dan keahlian ke sekolah. Kemudian sekolah memberikan balas jasa dari sekolah itu adalah upah, gaji ya, dan keuntungan. Kemudian di situ sudah selesai. Sekarang kita melihat hubungan antara saya dengan pemerintah. Kalau saya dengan pemerintah sudah pasti ya, pemerintah itu kan punya kebijakan membayar pajak ya. Jadi meminta seluruh masyarakat termasuk perusahaan dan lain-lain untuk berpartisipasi membayar pajak. Nah, jadi saya membayarkan pajak ke pemerintah. Kemudian pemerintah memberikan balas jasanya apa? Balas jasanya adalah layanan. Jadi atau fasilitas. Misalkan fasilitasnya kita sudah bayar pajak, otomatis kan nanti dialihkan uang pajaknya itu ke pembangunan. Misalkan ada pembangunan flyover, pembangunan MRT, pembangunan yang kita bisa pergunakan secara bersama-sama. Seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan fasilitas tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian tidak sama juga halnya dengan sekolah, karena sebagai rumah tangga produsen berperan pertama sebagai pembayar pajak, kemudian diberikan fasilitas seperti macam subsidi dan lain-lain. Kan kalian pernah dengar kalau sekolah itu mendapat biaya operasional sekolah atau BOS. Kemudian hubungannya antara RTK dengan masyarakat luar negeri, atau yang di sini misalkan saya sebagai RTK dan contohnya masyarakat luar negeri yaitu perusahaan Samsung Elektronik. Jadi saya misalkan punya tablet Samsung. Nah, terus dari masyarakat luar negeri berarti mengimpor barang ke saya karena saya membeli tablet. Kemudian bentuknya berarti perdagangan internasional ya. Samsung mendapatkan keuntungan
kemudian saya mendapatkan barang yang saya ingin pergunakan. Contohnya itu kalau untuk hubungannya dengan masyarakat luar negeri, karena hubungannya itu berhubungan dengan perdagangan internasional, adanya ekspor dan impor. Kemudian yang terakhir adalah hubungan antara Samsung Elektronik dengan pemerintah. Jadi pemerintah ya, misalkan ada beberapa investor dari luar negeri yang menaruh sahamnya di perusahaan lokal. Nah, itu berarti nanti kan akan menambah pemasukan negara ya, karena kan pasti ada surat perizinan dan juga ada biaya-biaya tersendiri yang harus dibayarkan sama masyarakat luar negerinya ke pemerintah, seperti itu. Sekarang kita perbandingkan dengan contoh pelaku ekonomi 4 sektor tapi arusnya barang atau jasa. Jadi lebih kayak jual beli aja lah gitu. Misal, jadi saya sebagai RTK, kemudian di sini ada produsennya yaitu CGV. Pernah dengar CGV nggak apa? Sama kayak Cinema XX1 ya. Jadi penyedia bioskop lah di Indonesia. Kemudian di sini tetap ada pemerintah juga dan masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri yang saya pakai ini adalah Warner Bros. Jadi salah satu yang memproduksi atau production house-nya dari film-film terkenal di mancanegara gitu kan. Nah, mulai ya dari saya dulu, dari RTK dulu. Misalkan RTK saya mau nonton film. Saya mau nonton film di CGV, ya kan? Jadi otomatis saya beli tiket dan akhirnya saya nonton. Kemudian nanti dari CGV-nya akan menyediakan atau akan memberikan tayangan film yang kita sudah beli tiketnya. Nah, itu kan berarti ada hubungan timbal balik dari dua sektor dulu, dari saya dengan dari RTK dengan RTP. Kemudian sudah ya, itu selesai dua sektor. Kemudian kita masuk ke sektornya yang berhubungan sama pemerintah. Saya ya kembali lagi tadi sama ya, jadi nggak beda dengan yang sebelumnya. Tetap kita membayar pajak dan kemudian pemerintah akan memberikan balasan jasa, yaitu kita diberikan fasilitas-fasilitas seperti misalkan saya itu kan selama ini pengguna bus Transjakarta. Nah, jadi itu adalah salah satu fasilitasnya dari pemerintah juga. Sama halnya dengan saya, dengan RTK, membayar pajak kepada pemerintah, kemudian diberikan balas jasanya yaitu fasilitas-fasilitas. Ya kan, kalau pemerintah mungkin memberikan kebijakan ke CGV, misalkan kalau film-film dari Korea atau film-film dari beberapa negara yang mungkin ada ini ya, ada unsur-unsur kekejaman misalkan dan lain-lain. Nah, itu kan nanti pemerintah akan memberikan kebijakan, misalkan diberikan sensor atau filmnya tidak boleh ditayangkan di Indonesia, misalkan seperti itu. Jadi lebih ke arah kebijakan, pemberian kebijakan sensor film dan lain-lain. Kemudian yang terakhir hubungannya dengan ini sama ya, intinya kalau yang ini saya mau hubungkannya dengan RTP-nya. Nah, jadi dari Warner Bros itu memberikan izin atau mengimpor ya kan, mengimpor ke rumah tangga produsen film-filmnya, yaitu mengimpor ke CGV. Jadi nanti akan CGV tayangkan di Indonesia. Perdagangan internasional juga ya ini, karena berhubungan dengan ekspor dan impor. Di sini lebih ke impornya. Oke, jadi sampai situ gimana? Sudah bisa membedakan ya antara pelaku ekonomi 4 sektor yang arus faktor produksi yang ini sama pelaku ekonomi 4 sektor arus barang dan jasa. Beda banget pokoknya. Ya, mungkin yang sama arusnya antara pemerintah, jadi antara LTK RTP pemerintah itu kedua-duanya masih agak sama lah ya. Tapi kalau untuk yang berhubungan sama masyarakat luar negeri, RTK dengan RTP, nah itu ada perbedaan ya dari penawaran dan dari permintaannya. Mungkin sampai situ dulu.